Swastiastu. Perkenalkan nama saya Komantri Putrase dengan NIM Akhir 21. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika Dasar. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua mengenai penerapan UJT dan analisis regresi. Nah, masuk ke penjelasan yang pertama mengenai penerapan UJT, yaitu yang pertama itu ada deskripsi penelitian, yaitu seorang mahasiswa program studi pendidikan fisika akan melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Susut untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan media audiovisual dan siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan media realia. Masing-masing kelas terdiri atas 30 siswa sehingga jumlah sampel penelitian sebanyak 60 siswa. Pada kelas eksperimen, guru menyampaikan materi fisika menggunakan media audiovisual seperti video pembelajaran yang memuat animasi, gambar bergerak, suara, dan penjelasan materi sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Sementara itu, pada kelas kontrol, pembelajaran dilakukan menggunakan media realia, yaitu benda atau alat nyata yang berkaitan dengan materi fisika, sehingga siswa dapat mengamati objek secara langsung selama proses pembelajaran. Setelah seluruh materi selesai diajarkan, kedua kelas diberikan tes hasil belajar fisika dengan soal yang sama. Tes tersebut bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Nilai hasil tes kemudian dianalisis menggunakan uji T2 sampel independen atau independent sample t-test dengan bantuan aplikasi SPSS untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar fisika antara siswa yang belajar menggunakan media audiovisual dan siswa yang belajar menggunakan media realia. Berdasarkan deskripsi penelitian tersebut, adapun judul penelitian dapat diambil yaitu perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang menggunakan media audiovisual dan media realia pada siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 1 Susul. Kemudian, terdapat hipotesis yang dapat ditarik, yaitu Hanul menyatakan tidak terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang menggunakan media audiovisual dan siswa yang menggunakan media realia. Kemudian HA, yaitu yang menyatakan terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang menggunakan media audiovisual dan siswa yang menggunakan media realia. Nah, eh, penelitian ini pun didukung dengan data penelitian. Di sini untuk yang pertama, di media audiovisual terdapat nilai 87 dan media realia terdapat nilai 80. Begitupun seterusnya, terdapat data sampai data ke-30. Nah, masuk ke poin yang kelima mengenai uji prasyarat. Jadi, sebelum melakukan uji T ini, ada pun uji prasyarat yang dilakukan. Ada dua uji prasyarat. Yang pertama itu uji normalitas dan uji homogenitas. Dalam ujian normalitas ini kita akan mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, dan di homogenitas itu kita akan mengetahui apakah datanya bersifat homogen atau tidak. Masuk ke pertama itu uji normalitas. Sebelum dilakukan analisis menggunakan uji T, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas menggunakan uji Sapir-Whorf pada SPSS karena jumlah sampel pada masing-masing kelompok kurang dari 50 responden. Jadi digunakan uji Sapir-Whorf sekali lagi. Nah, adapun hipotesis yang dapat ditarik yang dimana Hanul menyatakan signifikansinya itu lebih dari 0,05 data berdistribusi normal, sedangkan pada HA menyatakan bahwa signifikansinya kurang dari 0,05 data tidak berdistribusi normal. Hasil pengujian. Di sini saya akan menerangkan bagaimana pengguna mencari uji normalitas di SPS untuk uji T-nya. Nah, ini kita akan melakukan uji normalitas. Sebelumnya saya sudah memasukkan data di sini. Data yang tadi pada tabel yang sudah saya jelaskan, kita masukkan sesuai medianya.
nilai-nilainya sampai ke data ke-30. Ini untuk tampilan data view-nya dan ini untuk tampilan dari variable view-nya yang dimana namanya yang pertama ini media audiovisual, oh yang ini media realia. Nah, desimalnya ini kita ganti menjadi nol. Sehingga terus sehingga nanti eh, pada data view-nya itu tidak ada, nah kita kan karena kita menggunakan nilai-nilai mana ya bulat, jadi kita tidak perlu ada angka desimal di belakangnya. Sebenarnya bisa saja, namun agar lebih rapi sebenarnya. Kemudian measure itu kita ubah dua-duanya di scale. Terus ketik analyze, deskriptif statis, kita klik explore. Nah, di sini kedua media tersebut di dimasukkan ke dependent list. Klik option, mohon maaf, plots. Nah, di sini kita centangin bagian normality plus with test. Klik continue, klik continue, kemudian klik OK. Nah, kita di sini fokus pada ini nih, signifikansinya. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas yang kita telah lakukan tadi, menggunakan uji Shapiro-Wilk tentunya diperoleh nilai signifikansinya itu sebesar 0,219 pada kelompok media audiovisual dan 0,417 pada kelompok media realia. Karena kedua nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 sesuai hipotesis tadi, maka H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar fisika pada kelompok yang menggunakan media audiovisual maupun media realia berdistribusi normal sehingga memenuhi salah satu uji prasyarat untuk dilakukannya uji T atau independence sample t-test. Masuk kepada yang kedua itu uji homogenitas. Nah, masuk ke uji prasyarat yang kedua, yaitu setelah dapat dinyatakan berdistribusi normal, selanjutnya dilakukan uji homogenitas menggunakan Levene test untuk mengetahui apakah varians kedua kelompok sama. Adapun hipotesis yang dapat ditarik, yaitu H0, signifikansinya itu lebih dari 0,05 menyatakan bahwa varians kedua kelompok homogen, sedangkan HA dengan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 menyatakan bahwa varians kedua kelompok tidak homogen. Dan masuk ke SPSS-nya. Nah, berbeda dengan uji normalitas ini, tampilan pada variabel V-nya adalah seperti ini. Untuk nama yang pertama itu, kita masukkan nilai ujian fisika yang nilai tes fisikanya tadi, kemudian yang kedua itu media pembelajaran. Nah, di sini desimalnya kita ubah ke numerik, numerik, tetap numerik, kemudian desimalnya nol, kemudian kita ke bagian value, kita masukkan label ini kan media audio visual,
Kita add. Kemudian yang kedua yaitu media realia. Juga. Klik OK. Nah, kemudian measure-nya ini ini pada nilai itu scale pada medianya itu nominal. Klik selanjutnya klik analyze, terus ke components, ke one way ANOVA. Nah, di sini kita memasukkan dependencies ke nilai ujian fisika dan media itu ke faktor. Klik option. Nah, kita centangin bagian homogeneity of variant test. Kita klik continue, kemudian OK. Nah, hasilnya akan sebentar. Hmm, hasilnya akan seperti ini. Kita akan share dulu. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita fokus kepada nilai signifikans pada min rata-rata. Nah, berdasarkan itu kan nilainya 0,423. Berdasarkan hasil uji homogenitasnya menggunakan Levene test, diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,423 pada baris based on mean yang rata tadi, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 sesuai hipotesis tadi, maka H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varian hasil belajar fisika pada kelompok yang menggunakan media audiovisual dan media eh, realia bersifat homogen sehingga memenuhi syarat salah satu atau syarat kedua dari uji prasyarat untuk dilakukannya uji T. Nah, sekarang baru masuk ke uji T-nya. Masuk uji T-nya. Setelah seluruh uji prasyarat terpenuhi, dilakukannya uji T menggunakan SPSS, yang dimana dapat ditarik hipotesisnya yang pertama itu H0 dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang menggunakan media audiovisual dan media realia. Sedangkan pada HA, nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 sehingga menyatakan terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang menggunakan media audiovisual dan media realia. Masuk ke uji SPSS-nya. Baik, mohon maaf sebelumnya tadi ada terkendala di bagian Zoom. Jadi kita lanjut saja ke uji T di uji, uji T di SPSS. Jadi sama tampilannya seperti tadi pada uji homogenitas. Juga tampilan pada data view-nya seperti ini, variable view-nya seperti ini. Nah, kita tinggal kita tinggal klik analyze lagi, kemudian klik components, kita klik independent sample t-test. Nah, nanti untuk nilai ujiannya kita masukkan ke tes variabel, sedangkan media pelajaran itu kita masuk ke grouping variabel. Nah, di sini kita keluarkan. Nah, di sini kan ada define groups. Nanti kita akan klik saja grup satu itu, kita akan ketik saja grup satu itu satu, grup dua itu dua. Klik continue, klik OK. Hanya itu saja. Selanjutnya, nah ini hasilnya. Kita fokus ke bagian signifikansi dua Taylor ini. Nah, di sini kan eh, terlihat bahwa baik dari eh, s- baik dari data yang pertama yang kedua itu nilai signifikansinya 0,00. 000. Jadi
dapatkan hasil berdasarkan hasil independen simple test tadi diperoleh nilai signifikansinya sebesar sebesar 0,000 pada baris equivariance assumed yang ini. Yang bukan yang not. Kita ke fokus ke variansnya, yaitu ini. Nah, ini dia. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 sesuai hipotesis tadi, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar fisika antara siswa yang menggunakan media audiovisual dan siswa yang menggunakan media realia di SMA Negeri 1 Susut. Demikian penjelasan mengenai penerapan UJT, kita langsung masuk ke penerapan regresi. Hmm. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke penerapan yang kedua, yaitu penerapan analisis regresi. Jadi, sama seperti UJT tadi, ada pun deskripsi penelitian, yaitu seorang mahasiswa program studi pendidikan fisika akan melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Susut untuk mengetahui apakah self-efficacy berpengaruh terhadap hasil belajar fisika siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Sampel penelitian ini terdiri atas 30 siswa kelas 11 IPA 1 yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Variabel bebasnya X-nya dalam penelitian ini adalah self-efficacy, sedangkan variabel terikannya Y-nya itu adalah hasil belajar fisika. Sel efisiensi diukur menggunakan angket yang memuat pernyataan mengenai keyakinan siswa terhadap kemampuannya dalam memahami konsep fisika, menyelesaikan soal, mengerjakan tugas, dan menghadapi evaluasi pembelajaran. Sementara itu, hasil nilai fisika diperoleh dari nilai tes yang diberikan setelah proses pembelajaran selesai. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan aplikasi SPSS tentunya. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah sel efisiensi berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar fisika siswa, serta memperoleh persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi hasil belajar fisika berdasarkan tingkat sel efisiensi siswa. Nah, berdasarkan deskripsi tadi, adapun judul yang dapat kita ambil yaitu pengaruh self-efficacy terhadap hasil pelajaran fisika siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 1 Susul. Nah, adapun hipotesis yang dapat diambil yang dimana Hanu itu menyatakan bahwa self-efficacy ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar fisika siswa. Sedangkan HA ini menyatakan self-efficacy berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar fisika siswa. Untuk mendukung penelitian, adapun data penelitiannya ini untuk yang pertama nilai yang dinyatakan pada self efficacy itu 68, kemudian hasil belajar fisika itu 74, begitupun sampai data ke-30. Nah, sama seperti uji T, kita akan melakukan uji prasyarat pada regresi ini. Uji beda dengan uji T, uji prasyarat pada regresi ini terdapat uji normalitas, uji homoskedastisitas, yang nantinya akan baru dilanjutkan ke analisis regresi linear sederhana. Nah, yang pertama itu uji normalitas. Sebelum dilakukan analisis regresi linear sederhana, terlebih dahulu dibentuk data residual menggunakan SPSS. Selanjutnya dilakukan uji normalitas terhadap data residual menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Adapun hipotesis yang dapat kita tarik yang di mana H0 ini menyatakan signifikasinya itu lebih dari 0,05, maka data residual berdistribusi normal. Sedangkan HA ini menyatakan bahwa nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka data residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya saya akan memaparkan di SPSS.
Nah, ini uji SPSS-nya. Sama seperti uji tes sebelumnya, saya sudah mencantumkan data dan ini tampilan datanya dan ini tampilan variable view-nya. Nah, variable view-nya itu yang pertama ada self efficacy tentunya, yang kedua hasil belajar fisikanya. Dengan desimal diubah menjadi nol, kemudian measure-nya itu scale dua-duanya. Lanjut, kita ketik, kita pencet analyze, terus regression, linear. Nah, yang ini kita sel efisiensi ini masukkan ke independen. Yang ini hasil belajar fisika kita masukkan ke dependen. Kita pilih save yang dimana kita pada ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih ke bagian residuals. Tentu kita centangkan bagian unstandard ini. Nah, klik continue. Nah, nanti akan nanti ini akan klik oke saja. Oke. Nanti akan muncul data outputnya, tapi kita akan berfokus pada nanti di variabel dan data view-nya. Nah, nanti di variabel view-nya terdapat res ini. Ini Mbak, tampilan bagian res. Ini tampilan di data view. Nah, ada resnya nanti. Res satunya. Nah, di sini kita baru bisa menguji normalitasnya, yaitu pencet analyze, terus pada kita ke sama seperti uji itu sebenarnya deskriptif statis, kemudian explore. Nah, yang kita masukkan ke dependent list cuma res ini nantinya residual ini. Nah, ke ketik plot, kita pencet plots. Nah, normality plots with test. Kita centang juga, continue. Klik OK. Nanti saya akan munculkan hasilnya. Sebentar. Nah, ini dia. Kelihatan? Oke. Nah, kita sama seperti uji tadi, kita fokus ke signifikansinya yaitu kita dapat 0,636. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas terhadap data understand understand unstandar dari residual ini menggunakan uji Sheffield diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,636. Karena nilai signifikansinya berasal dari 0,05 berdasarkan hipotesis tadi, maka H0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal sehingga memenuhi salah satu asumsi dalam analisis regresi linear sederhana. Oleh karena itu, analisis regresi linear sederhana dapat dilanjutkan ke tahap pengujian berikutnya, yaitu uji homoskedastisitas. Nah, setelah melakukan uji normalitas, selanjutnya kita akan melakukan uji homoskedastisitas. Ini setelah data residual dinyatakan berdistribusi normal, dilakukan uji homoskedastisitas menggunakan metode Glatzer untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Nah, adapun hipotesis yang dapat ditarik yaitu Manu menyatakan bahwa signifikansinya lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan HA menyatakan bahwa signifikansinya kurang dari 0,05 itu maka terjadi heteroskedastisitas seperti itu. Itu sekarang ke SPSS-nya.
Nah, di sini itu tetap pada tampilan uji normalitas tadi. Di sini bedanya kita akan transform, kemudian compute variabel. Di sini kita pada target variabel ini kita ketik ABS underscore res, kemudian numeric expression ini kita ketik ABS buka kurung res underscore satu dan tutup kurung. Klik OK saja. Nah, kemudian ini kan udah muncul nih bagian ABS underscore res-nya. Kita klik analyze lagi, kemudian regression. Di sini linear. Nah, di sini kita akan mengeluarkan dependennya ini, hasil belajar fisikanya di dependen dan masukkan bagian ABS. Nah, seperti ini. Let's save. Oke, udah. Sekarang klik OK. Oke, klik OK. Dan kita akan share nantinya outputnya. Nah, di sini kita fokus kepada koefisiennya, yaitu bagian self efisiensinya itu di signifikansinya kita dapat 0,332. Nah, berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana pada tabel, koefisien ini diperoleh nilai signifikansinya itu sebesar 0,332 pada variabel self efisiensi tadi. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, sesuai hipotesis, maka Hamil diterima dan HA ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa self efisiensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar fisika siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 1 Susul. Selain itu, diperoleh persamaan regresinya. Regresinya menunjukkan step kenaikan satuan sel efisiensi diikuti dengan penurunan hasil belajar fisika sebesar. Nah, persamaan ini itu seperti ini. Sebentar. Nah, ini kan sudah SPSS-nya. Sekarang selain itu diperoleh bersama regresinya, yaitu Y sama dengan 0,781 dikurang 0,006 X. Yang dimana persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan self efisiensi diikuti dengan penurunan hasil belajar fisika sebesar 0,006 poin. Namun karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik, sehingga sel efisiensi tidak dapat digunakan sebagai prediktor yang bermakna terhadap hasil belajar fisika pada penelitian ini. Nah, di sini kita baru karena uji prasyarat sudah dilakukan dan syaratnya sudah terpenuhi, makanya kita akan lanjut kepada utama yaitu analisa regresi linear sederhana. Setelah uji prasyarat terpenuhi, kita akan juga akan mengujinya menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Adapun hipotesis yang dapat ditarik yang di mana Hanul menyatakan signifikasinya lebih dari 0,05, self efisiensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar fisika siswa. Sedangkan HA menyatakan signifikasinya kurang dari 0,05, self efisiensi berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar fisika siswa. Nah, sekarang kita akan uji SPSS.
Oke, kita kan uji ininya kita masuk. Nah, nah, nah di sini sudah muncul kembali yaitu res underscore 2-nya. Kita akan berfokus pada analyze, kemudian di bagian regression lagi, linear. Nah, kita di sini kembali ke format awal tadi. Kita keluarkan dulu ABC res ini. Dan kita akan masukkan hasil belajar fisika ke sini. Ya, klik OK. Nah, di sini kita akan berfokus pada dua. Yang pertama itu di bagian model summary ini sama di bagian koefisiennya. Kita masuk ke bagian model summary dulu. Nah, kita berfokus pada ini di bagian R square ini. Nah, berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diperoleh nilai R square ini atau R kuadrat ini sebesar 0,996. Hal ini menunjukkan bahwa self-efficacy memberikan pengaruh sebesar 99,6% terhadap hasil belajar fisika, sedangkan 0,4%-nya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel self-efficacy yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Masuk sekarang ke bagian koefisien. Nah, badan koefisien ini ada pun hipotesis yang dapat ditarik, yaitu Hano ini menyatakan self-efficacy tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar fisika siswa, sedangkan HA ini self-efficacy berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar fisika siswa. Nah, di sini kita fokus kepada nilai signifikansinya, yaitu 0,000. Nah, berdasarkan tabel koefisien, diperoleh nilai signifikansinya itu sebesar 0,00 karena nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 sesuai hipotesis, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berdasarkan kesimpulan utamanya, berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diperoleh nilai signifikansinya itu sebesar 0,000 pada variabel self-efficacy. Karena nilai, karena nilai karena nilainya nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa self-efficacy berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar fisika siswa di kelas 11 IPA di SMA Negeri 1 Susul. Selain itu, terdapat juga persamaan regresi linear sederhana. Yang saya tampilkan. Nah, ini persamaan terbaru dari persamaan regresi linear sederhana berdasarkan nilai under standar koefisien tadi, yaitu Y sama dengan 11,892 ditambah 0,914 X. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan self-efficacy akan meningkatkan hasil belajar fisika sebesar 0,914 poin. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi self-efficacy siswa, semakin tinggi pula hasil belajar fisika yang diperoleh. Demikian dari saya mengenai UJT dan regresi. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.